Shalom, dengan penuh sukacita Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian online Rabu Abu, Rabu 17 Februari 2021. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok-pokok warta GKI Bintaro Utama. Kebaktian Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu akan diselenggarakan pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 19.30 WIB dengan tema Koyakanlah Hatimu, dilayani oleh Pendeta Wisnu Sabto Nugroho, LPPS Yogyakarta. Perayaan Rabu Abu tahun ini kita lakukan dari rumah masing-masing. Anggota jemaat dan simpatisan dapat mempersiapkan abu atau arang untuk ikut serta mengoleskan tanda salib di dahi sebagai simbol pertobatan dan perendahan diri. Keberadaan abu atau arang ini tidaklah wajib, sebab yang terutama lebih pada sikap batin yang kita perjuangkan dalam kebaktian Rabu Abu. Selamat merayakan Rabu Abu 2021. Aksi Paskah 2021. Kita merayakan Rabu Abu sebagai awal dimulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah kita hayati dengan melakukan aksi puasa selama 40 hari dari Rabu Abu sampai dengan Sabtu Sunyi. Kita dapat memilih puasa dan pantang secara pribadi. Misalnya, dengan mengurangi atau pantang makanan atau minuman atau kebiasaan tertentu. Penjelasan puasa dapat dilihat pada Warta Jemaat 14 Februari 2021 halaman 4. Dana yang biasanya kita pakai akan kita sisihkan dan persembahkan pada ibadah Paskah 4 April 2021 ke rekening CIMB Niaga 80088583800 atas nama GKI Bintaro Utama dengan kode 3 angka di belakang 172. Seluruh persembahan kita akan diperuntukkan bagi kegiatan kesaksian dan pelayanan di GKI Bintaro Utama. Selamat menghayati masa Prapaskah 2021. Sapu Tangan Bintama. Sapu Tangan Bintama kembali hadir pada masa Paskah, dimulai pada Rabu Abu 17 Februari 2021 sampai dengan Sabtu Sunyi 3 April 2021. Sapu Tangan Bintama dapat didengarkan dengan mengakses anchor.fm/GKI Bintama atau melalui tautan yang akan disampaikan melalui WhatsApp. Kiranya kehadiran Sapu Tangan Bintama ini menolong kita tetap bersekutu meski tidak bisa saling berjumpa satu sama lain. Kebaktian Penahbisan Pendeta. Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama akan melaksanakan kebaktian penahbisan pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Bintaro Utama dalam diri Penatua Yohanes Augusta Bambang Setiawan SSI Teol. Kebaktian penahbisan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 pukul 16.00 WIB bertempat di ruang ibadah GKI Bintaro Utama. Anggota jemaat diundang untuk mengikuti kebaktian tersebut secara live streaming melalui YouTube channel GKI Bintaro Utama. Mohon dukungan dan doa dari jemaat. Warta secara keseluruhan dapat dibaca pada Warta Jemaat Minggu 14 Februari 2021 yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org.
Kebaktian online Rabu Abu, Rabu 17 Februari 2021, dilayani oleh Pendeta Wisnu Sabtonugroho dari LPPS Yogyakarta. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasi, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema, "Koyakkanlah hatimu." Yang
Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Saudara, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu tertulis dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Dan sekarang saatnya kita akan bersama-sama menghayati kerapuhan, keringkihan kita dalam prosesi penorehan abu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, abu ini adalah lambang kerendahan hati kita. Oleskanlah di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kepasangan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyadari sesungguhnya kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh ingin berbuat baik, ingin berubah, dan kita ingin mengharapkan belas kasih Allah. Oleskanlah abu ini sambil menghayati bahwa kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman, mari kita mohon hikmat Allah di dalam doa. Mari kita doa. Ya Tuhan, siapakah kami ini? Sesungguhnya kami adalah debu. Dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu. Kami bersyukur karena Tuhan memandang kami dengan cinta. Tuhan menyatakan cinta-Mu sehingga kami yang adalah debu ini beroleh rahmat. Kami sebagai manusia yang diberkati dan mendapat rahmat Allah, mensyukuri tentang hal itu. Dan sebagai manusia yang penuh dengan keringkihan, kelemahan, dosa, kami pun rindu untuk terus hidup dalam pertobatan, mengoyakkan hati supaya hati kami menjadi bersih. Dan kami merindukan Tuhan ada di dalamnya. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menjadikan kami pribadi-pribadi yang sanggup hidup dalam pertobatan. Karena itu, jika saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, semoga kami diubah oleh firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yoel 2, ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat.
Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan ke ayat 12, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan menyaksikan visualisasi didasarkan pada Mazmur 51. Mercy, God, according to your steadfast love, according to the richness of your tenderness and grace, wash me thoroughly from all of my iniquity. Lord, take all of this sin from me, for against you I am wrong. Let these bones that you have broken rejoice, rejoice. Let me hear in joy and gladness your voice, create in me a clean heart, God. Renew your spirit in me, God. Cast me not away, oh God. Restore to me your joy. Create in me a clean heart, God. Renew your spirit in me, God. Cast me not away, oh God. Restore to me your joy. Lord, my sins I know, they seem to all before me go. From me does not but evil flow. I can't escape the curse. You are justified and blameless, Lord, if you decide to judge me in my haughty pride. For I was born in sin. Let these bones that you have broken rejoice, rejoice. Let me hear in joy and gladness your voice, create in me a clean heart, God. Renew your spirit in me, God. Cast me not away, oh God. Restore in me your joy.
but you shall wash me clean. Whiter than the snow I'll be, from bloody hands to purity, from darkness into light. So I'll lift up my eyes and praise you with a heart contrite. In me again you will delight, so open up my lips. Let these bones that you have broken rejoice, rejoice. Let me hear in joy and gladness your voice, create in me a clean heart, God. Renew your spirit in me, God. Cast me not away, oh God. Restore to me your joy. Create in me a clean heart, God. Renew your spirit in me, God. Cast me not away, oh God. Restore to me your joy. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 21, dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Inilah Injil Tuhan Yesus menurut Matius.
Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki masa Paskah. Masa Paskah ini diawali dengan ibadah Rabu Abu dan nantinya berpuncak pada kebangkitan Tuhan Yesus serta penampakannya kepada murid-murid yang dikasihinya. Hari ini ibadah Rabu Abu mengajak kita melihat hakikat atau jati diri kita. Tentu kita seringkali mendengar dan berulang kali mendengar bahwa manusia itu adalah makhluk fana. Kefanaan manusia menunjukkan bahwa hidup manusia tidak kekal. Dalam kefanaan manusia, kelemahan-kelemahan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan.
kelemahan-kelemahan seperti sakit, pergumulan-pergumulan, aneka rupa tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi bagian kehidupan. Dan kelemahan manusia, kefanaan manusia itu nantinya akan ditandai dengan kematian. Di saat lonceng kematian berbunyi, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana manusia akan mati. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memilih yang muda ataupun yang tua, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita seringkali heran ketika mendengar berita duka. Siapa yang meninggal dunia? Kita heran dan kaget dan mengatakan, oh, kok masih muda ya? Usianya masih muda, kok sudah meninggal dunia? Ada orang Jawa mengatakan, eman-eman temen, kok kasihan sekali, masih muda, sudah meninggal dunia. Saudara, manusia itu fana. Kapan seseorang akan kembali kepada Tuhan, sang pemiliknya, tidak ada seorang pun yang tahu. Saya atau pasangan saya atau saudara, mana yang lebih dulu, tidak ada yang tahu. Maka jika suatu saat Tuhan memanggil saya misalnya, saya tidak bisa menolak. Saya akan dimakamkan dan setelah liturgis nantinya akan dikatakan, Wisnu Sabto Nugroho, kamu adalah debu, kembalilah menjadi debu. Dan hari ini di Rabu Abu kita menghayati hal itu. Kita menghayati kefanaan kita. Saya pribadi menghayati kefanaan saya sebagai manusia. Dan seperti yang sudah kita dengarkan tadi, dalam kefanaan itu kelemahan-kelemahan menjadi bagian kehidupan kita. Disinilah kita memerlukan pertobatan. Disinilah kita menghayati panggilan hidup sebagai orang percaya, yaitu hidup dalam pertobatan dari hari ke hari. Melalui pertobatan itu, kita disadarkan. Sesungguhnya kita bisa kilaf, kita bisa salah, dan kita diajak untuk mawas diri, untuk melihat ternyata sebaik-baiknya orang pasti punya kelemahan, pasti punya kesalahan. Sebaik-baiknya orang pasti pernah terjatuh ke dalam dosa. Sehebat-hebatnya seseorang untuk hidup dalam pengendalian diri, tetaplah ia adalah manusia. Maka Rabu Abu ini juga mengajak kita untuk menghayati diri, supaya tidak menjadi pribadi yang pongah, pribadi yang sombong, pribadi yang meninggikan diri. Sehebat apapun kita, sekuat apapun tenaga kita untuk meninggikan diri, suatu saat kita akan kembali menjadi debu. Rabu Abu ini mengajak kita untuk melihat, pertama-tama dan utama, melihat diri kita sendiri.
bukan melihat orang lain, bukan. Rabu-Abu ini mengajak kita melihat diri kita sendiri. Mengapa kita perlu melihat diri kita sendiri? Sebab segala tingkah laku kita berhadapan dengan Tuhan Sang Maha Tahu. Maka Rabu-Abu ini menjadi alat untuk kita menghayati diri di hadapan Allah. Sesungguhnya saya, sesungguhnya saudara, sesungguhnya kita semua membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Allah karena Dialah sang sumber hidup. Kita membutuhkan Allah karena Dia adalah sumber kasih karunia. Kita membutuhkan Allah karena Dia tahu semua hal yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan. Sebagai sesama abu, sebagai sesama manusia, kita perlu juga mengingat bahwa kita sama-sama lemah, sama-sama tidak berdaya. Maka sekat-sekat kesombongan rohani mesti diubah. Antar sesama manusia hendaknya tidak saling meninggikan derajat kerohaniannya, tidak meninggikan derajat spiritualitasnya. Itu tidak ada artinya. Dan hal itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Melalui Injil Matius 6, kita melihat seperti apa kehidupan manusia yang fana itu dijalani. Kehidupan yang rapuh. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan supaya setiap orang tidak hidup dengan meninggikan derajat kerohaniannya, derajat spiritualitasnya, Tuhan mengajak kita untuk hanya mengandalkan Dia. Tuhan mengajak supaya manusia yang mengandalkan Tuhan itu tidak hanya menjalankan ritual-ritual keagamaan, namun manusia memuliakan Allah. Tuhan yang mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan, mengajak kita supaya setiap kesalehan-kesalehan hidup yang kita jalani bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan mengalir dalam kehidupan bersama sesama kita. Injil Matius pasal 6 merupakan kritik bagi kehidupan kita. Kritik bagi kehidupan kita supaya kita semua menghindarkan diri dari formalisme keagamaan. Apakah Tuhan menentang kesalehan? Bukan. Tuhan Yesus tidak menentang kesalehan. Ia mengajarkan praktik hidup dalam kesalehan. Sangat salah. Namun kesalehan bukan untuk diri sendiri, melainkan kesalehan mesti diwujudkan dengan cinta kasih bagi sesama. Injil Matius pasal 6 mengajak kita untuk menghayati hakikat hidup beriman pada Tuhan Yesus. Kesalehan bukan untuk dipertontonkan dan untuk mencari pujian-pujian. Kesalehan bukan sekat yang membedakan antara kita dengan orang lain. Bukan. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama namun membenci sesamanya, itu bukan kesalehan yang sejati. Kesalehan sesungguhnya adalah sukacita, kegembiraan, karena kita diangkat oleh Tuhan dari kefanaan menuju kehidupan yang kekal. Kesalehan mengajak kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah yang nantinya kita alirkan hidup dalam kebaikan bagi sesama kita. Dan kesalehan merupakan wujud syukur kita kepada Allah.
sebagai ungkapan syukur karena Allah mencintai kita, maka setiap ritual keagamaan, doa, puasa, sedekah, amal saleh yang diberikan kepada orang lain mesti dilakukan dengan ketulusan, dengan cinta, bukan dengan terpaksa. Dan nanti pada masa prapaskah ini kita akan mewujudkan hal itu. Kita akan memasuki masa pantang, masa puasa. Kita akan diajak untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari sambil menghayati bagaimana cinta kasih Allah atas kita begitu berlimpah. Disinilah kita diingatkan kembali oleh Yoel. Dalam Yoel pasal 2, kita diingatkan supaya mewujudkan kesalehan itu dengan mengoyakkan hati. Mengoyakkan hati berarti kesediaan kita untuk jujur melihat diri sendiri di hadapan Allah. Mengoyakkan hati berarti sebagai tanda bagi kita semua untuk selalu mawas diri. Mawas diri bahwa aku adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Mawas diri supaya aku dihindarkan dari kesombongan, iri hati, kemarahan, dendam, dan tindakan-tindakan lain yang dapat melukai hidup dan melukai sesama, bahkan melukai hati Tuhan. Mengoyakkan hati sebagai panggilan kita, seperti dikatakan oleh Yoel. Kapan itu dilakukan? Yoel mengatakan sekarang juga. Sekarang juga. Kalau kita terapkan dalam hidup sehari-hari, berarti setiap saat di mana hayat masih dikandung badan, sekarang juga setiap saat kita hidup dalam pertobatan dengan mawas diri, dengan memandang Allah dan cintanya. Dengan begitu, saudara, kita melakukan perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Kehidupan beriman kita kepada Dia dilakukan dengan semangat cinta, penuh ucapan syukur, dan dialirkan untuk kebaikan bagi semua orang. Sebagai debu, sebagai abu yang lemah dan butuh kasih karunia Allah ini, mari kita mawas diri. Dan selama masa prapaskah ini, kita menghidupi masa pantang kita, puasa kita, penghayatan kita tentang Allah dalam kesatuan bersama keluarga, bersama persekutuan di gereja kita, dengan saling menumbuhkan seorang di antara yang lain, sehingga firman Tuhan, koyakkanlah hatimu, menjadi penuh makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Saudaraku, kita bersaat hening untuk menghayati anugerah Allah bagi kehidupan kita. Saat ini saya persilahkan. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita menyatu dalam doa. Ya Allahku, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami agar senantiasa mawas diri, mengoyakkan hati, melihat ke dalam diri sendiri. Ajarlah kami untuk mewujudkan hal itu setiap saat, selama hayat masih dikandung badan. Ajarlah kami untuk hidup dengan bersandar kepada Allah. Hari ini di Rabu Abu, kami belajar untuk berserah kepadamu, berserah kepada Allah, Sang Sumber kehidupan, yang memberikan kepada kami kekekalan, baik di bumi maupun di surga. Dan kami saling mendoakan satu di antara yang lain. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Jemaat Tuhan di DKI Bintaro Utama ini juga dimampukan untuk saling meneguhkan seorang di antara yang lain dengan hikmat Allah. Memberkati majelis jemaat, Ibu Pendeta Sari dan keluarga, Bapak Yohanes dan keluarga, para penatua dan keluarga, seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Semoga semua dalam rahmat-Mu untuk terus menghayati panggilan hidup beriman pada Tuhan Yesus. Berkati mereka yang saat ini bergumul dengan pergumulan-pergumulan keseharian, mereka yang dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan, mereka yang dalam ketakutan, mereka yang saat ini bergumul dengan kelemahan fisik, baik sakit maupun usia lanjut, mereka yang saat ini mencari pekerjaan, dalam studi, mereka yang saat ini bergumul dengan usaha, bisnis, pekerjaan sehari-hari, semua diberkati, disertai oleh Tuhan. Kami doakan hidup bersama di tengah masyarakat. Kami yang hidup bersama dengan warga bumi yang lain, saat ini dalam situasi ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan, dalam kerintihan kami di masa pandemi ini, ajarlah kami untuk menatap Engkau ya Tuhan sebagai sumber pengharapan, supaya kami senantiasa sadar bahwa Engkau Allah yang penuh cinta, Allah yang meneguhkan, Allah yang merengkuh kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu atas kami, sehingga kami yang adalah debu ini dicintai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Datanglah kerajaan
Ungkapan syukur akan dilaksanakan dengan cara berikut ini. 1. Bagi para petugas ibadah akan kita laksanakan setelah bait pertama dinyanyikan. Kedua, bagi anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening CIMB Niaga 800088583800 atas nama GKI Bintaro Utama, atau dengan scan QRIS GKI Bintama yang terdapat di tayangan dan warta jemaat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15-16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat
Pelayanan kami dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu memberikan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.